Drama menegangkan mewarnai laga semifinal Timnas U22 lawan Vietnam di SEA Games 2023. Balas-membalas gol membuat sport jantung penonton baik di Stadion Phnom Penh maupun di mana saja lewat layar berbagai platform. Ketegangan bereskalasi ketika Indonesia harus bermain dengan hanya 10 pemain di 30 menit terakhir. Timnas Indonesia U22 berhasil unggul cepat di menit ke-10 lewat sundulan kepala Komang Teguh. Lemparan ke dalam dari spesialis lemparan ke dalam yang terkenal, Pratama Arhan, seakan sudah terkoneksi dengan saraf di kepala Komang Teguh yang bersiap sempurna pada titik yang paling tepat di muka gawang Vietnam. Lemparan sempurna Pratama Arhan dengan sempurna pula mendarat di dahi Komang Teguh dan bola menukik melesat merobek gawang Vietnam. Kiper Quan Van Chuan terpaku terpana melihat flashing bola melewati garis gawang. Tetapi namanya juga U22 Vietnam yang di atas angin tidak pernah kalah melawan Indonesia, setidaknya dari grafik laga sejak 2017. Di menit ke-35, Vietnam kemudian bisa menyamakan kedudukan melalui sundulan Nguyen Van Tung yang memanfaatkan umpan Nguyen Phu Duc. Bukan Indra Safri kalau tidak banyak akal memainkan strategi. Setelah imbang 1-1 di babak pertama, Indra Safri mengambil keputusan berani menurunkan sekaligus Muhammad Taufani dan Muhammad Firari, menggantikan Komang Teguh dan Ananda Raihan yang cedera. Di babak kedua, duel Indonesia melawan Vietnam terus semakin beringas. Vietnam kian ganas berupaya menguasai keadaan dan menekan lini pertahanan Indonesia. Namun, Indonesia malah berhasil mencuri gol di menit ke-53. Lagi-lagi bermula dari lemparan ke dalam yang sangat ampuh dari Pratama Arhan. Kiper Quan Van Chuan meninju bola ke arah depan hingga keluar kotak penalti. Namun Marcelino Ferdinand sudah berada di posisi tepat untuk menyambut bola liar tersebut dan melepaskan tembakan datar bagai torpedo ke arah gawang Vietnam. Bola tendangan Marcelino sempat membentur kaki Ferrari, dan hal itulah yang mengecoh kiper Vietnam hingga bola menembus gawang Vietnam. Kedudukan menjadi unggul 2-1 untuk Garuda Muda. Setelah dalam posisi unggul, Timnas Indonesia U22 kemudian berbalik dalam posisi tertekan. Pratama Arhan terkena kartu kuning kedua pada menit ke-60 lantaran menjegal Nguyen Duc Phu. Arhan pun harus keluar lapangan dan Timnas U22 Indonesia harus bermain dengan 10 pemain mulai menit ke-60 di 30 menit terakhir. Merespons hal tersebut, Indra Safri tidak hilang akal. Dia menarik keluar Witan Sulaiman dan memainkan Rio Fahmi untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Pratama Arhan. Unggul dalam jumlah pemain, Vietnam terus menekan pertahanan Indonesia. Alhasil, Vietnam bisa menyamakan kedudukan di menit ke-78. Gol penyama kedudukan ini dihasilkan dari gol bunuh diri Bagas Kava. Tertekan dengan serangan dahsyat para penyerang Vietnam, Bagas Kava tak mampu menghalau bola dengan sempurna dan malah mengirimnya masuk ke gawang sendiri. Kedudukan 2-2 dengan kekuatan Indonesia hanya 10 pemain dan dengan keganasan Vietnam yang tak sabar ingin memupus harapan Indonesia berlaga di final, seakan mau menunjukkan bahwa ini loh, tidak ada ceritanya Indonesia bisa menang terhadap Vietnam. Bayangan kekalahan bagi Indonesia sebagaimana pengalaman tak pernah menang dengan Vietnam sebelumnya kembali menghantui dan menggerogoti urat saraf Indra Safri. Tetapi intuisinya sebagai coach yang sudah makan asam garam, Indra Safri tidak mati kutu di situasi sulit. Lawan mainstream, api masih membara. Diputuskannya untuk mengambil strategi menyerang all out.
sambil tetap menjaga lini pertahanan. Naluri Vietnam yang ingin melahap Garuda Muda jangan ditunggu di depan gawang, tetapi justru diulur-ulur dan diredam di depan gawang Vietnam. Alhasil, perpanjangan waktu 8 menit, situasi sulit dan menegangkan. Taufani mendapat kesempatan dalam kesempitan dalam kemenut 3 menit jelang habisnya waktu. Tak disia-siakannya, ia melepaskan tembakan ke gawang Vietnam. Bola melesat datar ke pojok kanan gawang dan tak bisa dijangkau kiper lawan. Indonesia menang 3-2 lawan Vietnam 3 menit jelang pertandingan usai. Namun kedudukan tersebut tidak mengendorkan urat dan otot para pemain Vietnam. Malah bagai pemantik membuat mereka semakin garang, hingga satu tembakan tajam melesat ke gawang Indonesia. Dan sayap Garuda ternyata sudah menutup pintu gawang Indonesia, hingga bola berhasil didekap kiper Indonesia. Dan akhirnya, tiupan panjang tanda berakhirnya pertandingan pun datang juga, dan Indonesia berpesta di tengah ratapan Vietnam. Selamat untuk Garuda Muda SEA Games Kamboja 2023.